Pagi itu, kakek Tarman melaju pelan di jalan desa dengan motor tuanya. Di belakang motor, ikatan rumput hijau menumpuk tinggi hingga menutup sebagian lampu belakang. Tubuhnya condong ke depan, menahan beban dan usia yang sudah renta. Di pertigaan desa, dua polisi sedang melakukan pemeriksaan kendaraan. Saat melihat muatan rumput yang menjuntai hampir menyentuh aspal, salah satu petugas langsung mengangkat tangan. Kakek Tarman berhenti, mematikan mesin, lalu turun perlahan. Tanpa banyak basa-basi, petugas memeriksa motor dan muatan. Rumput dinilai berbahaya karena menutup lampu belakang. Surat kendaraan diminta, kakek menyerahkan STNK lama yang tersimpan di lipatan plastik kusam. Dengan suara pelan, kakek menjelaskan bahwa ia hanya mencari rumput untuk ternak, rutinitas yang ia lakukan setiap pagi. Namun penjelasan itu tidak dipertimbangkan. Petugas menyatakan pelanggaran dan mulai menyiapkan surat tilang. Kakek Tarman terdiam, tangannya gemetar memegang helm lusuh. Jalan desa yang awalnya sunyi mulai terasa tegang. Disitulah kejadian bermula. Kakek Tarman berdiri di samping motornya saat petugas menjelaskan pelanggaran. Muatan rumput disebut menutup lampu belakang dan membahayakan pengguna jalan. Penjelasan disampaikan singkat, tanpa ruang tawar. Dengan suara pelan, kakek mencoba menjelaskan bahwa rumput itu hanya untuk pakan ternaknya. Ia tidak berdagang, tidak mencari keuntungan, hanya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalimatnya terputus-putus, napasnya berat. Petugas tetap pada keputusan. Surat tilang disiapkan, denda disebutkan. Tidak ada peringatan, tidak ada pembinaan. Semua diarahkan untuk diselesaikan di tempat. Kakek Tarman terdiam lama. Ia menunduk, lalu membuka dompet kain tipis yang sudah pudar warnanya. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang pecahan kecil. Tangannya gemetar saat menghitung uang itu satu per satu. Wajahnya kosong, seolah sedang menimbang antara pulang tanpa rumput atau menyerahkan uang terakhir yang ia miliki. Beberapa helai rumput di belakang motor mulai terlepas dan jatuh ke aspal. Kakek tidak langsung menyadarinya, fokusnya hanya pada uang di tangannya. Sementara itu, dari kejauhan, beberapa warga mulai memperlambat kendaraan dan memperhatikan kejadian tersebut, tanpa tahu bahwa apa yang mereka lihat akan segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Di bawah sinar matahari yang mulai terik, kakek Tarman akhirnya menyerahkan uang yang ada di tangannya. Nominalnya kecil, namun itu adalah seluruh isi dompetnya. Petugas menerimanya tanpa komentar. Kakek berdiri terpaku beberapa detik. Matanya menatap tanah, napasnya terdengar berat. Helm lusuh masih tergenggam, sementara motor tua di sampingnya seolah ikut diam menyaksikan. Surat tilang diselesaikan di tempat. Penjelasan singkat disampaikan, lalu kakek diminta melanjutkan perjalanan. Tidak ada pengurangan muatan, tidak ada bantuan. Saat kakek menaiki motornya, ikatan rumput di belakang semakin longgar. Beberapa ikat terlepas dan jatuh ke jalan. Kakek baru menyadarinya setelah mendengar suara rumput terseret aspal. Ia menghentikan motor beberapa meter dari lokasi. Dengan tubuh gemetar, ia turun dan memunguti rumput satu per satu. Keringat bercampur debu menempel di wajahnya. Warga yang sejak tadi memperhatikan mulai berhenti. Beberapa saling berpandangan, merasa ada yang tidak beres dengan kejadian barusan. Dan dari kerumunan kecil itulah, suara-suara pelan mulai muncul, yang perlahan berubah menjadi pertanyaan tentang keadilan. Beberapa warga mulai mendekat ke lokasi. Mereka mengenali kakek Tarman sebagai pencari rumput yang setiap pagi melintas di jalan itu. Tidak ada yang asing dengan pemandangan motor tua dan ikatan rumput di belakangnya. Seorang warga memberanikan diri menyampaikan bahwa kakek tersebut sudah lanjut usia, dan hanya mencari pakan ternak. Ia meminta agar pendekatan yang digunakan cukup berupa peringatan. Permintaan itu tidak mendapat respons berarti. Petugas tetap berpegang pada pelanggaran yang sudah dicatat. Penjelasan disampaikan singkat dan formal. Ketegangan mulai terasa. Warga tidak berdebat, namun raut wajah mereka menunjukkan ketidaksetujuan. Beberapa orang mulai merekam dengan ponsel, sebagian lain hanya menggeleng pelan. Kakek Tarman sendiri masih berada beberapa meter dari lokasi. Ia duduk di pinggir jalan, mengikat ulang rumput dengan tenaga yang tersisa, seolah kejadian tadi bukan tentang dirinya. Pembicaraan warga mulai melebar, bukan lagi soal tilang, melainkan soal perlakuan terhadap orang tua yang berjuang bertahan hidup. Dan tanpa disadari, kejadian kecil di jalan desa itu mulai bergerak keluar desa, menuju telinga orang-orang yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Kakek Tarman menghentikan motornya di ujung jalan desa. Ia menurunkan standar, lalu duduk perlahan di pinggir jalan. Napasnya tersengal, tubuhnya terlihat sangat lelah. Rumput di belakang motor tampak berkurang. Sebagian jatuh dan tercecer di jalan. Dengan gerakan lambat, kakek memungutnya satu persatu, lalu menyusunnya kembali. Beberapa warga akhirnya menghampiri. Tanpa banyak bicara, mereka membantu mengikat ulang rumput yang terlepas. Tidak ada nasihat, hanya tindakan.
Kakek Tarman hanya mengangguk kecil. Wajahnya pucat, keringat membasahi dahi. Ia tidak mengeluh, tidak bertanya, hanya menerima bantuan dengan diam. Salah satu warga kemudian pergi menemui kepala dusun. Ia menceritakan kejadian penilangan dan kondisi kakek yang memprihatinkan. Berita itu cepat menyebar di lingkungan desa. Warga mulai merasa kejadian ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dan saat laporan resmi mulai disusun oleh perangkat desa, persoalan ini perlahan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Perangkat desa menerima laporan dari beberapa warga pada hari yang sama. Kronologi kejadian disampaikan singkat namun jelas, disertai kondisi kakek Tarman setelah penilangan. Kepala dusun menilai peristiwa itu perlu perhatian khusus. Bukan karena pelanggarannya, melainkan karena cara penindakan terhadap warga lanjut usia yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Laporan kemudian diteruskan ke tingkat kecamatan. Aparat desa meminta penjelasan mengenai prosedur penindakan di jalan desa yang biasa dilalui warga untuk aktivitas sehari-hari. Di tingkat kecamatan, pembahasan meluas. Isu kemanusiaan mulai muncul, dan nama kakek Tarman disebut sebagai contoh warga rentan yang seharusnya mendapat pembinaan, bukan tekanan. Peristiwa itu tak berhenti di sana. Informasi bergerak ke tingkat kabupaten, menarik perhatian pejabat yang menilai kejadian ini berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Fokus pembahasan bergeser, bukan lagi sekadar tilang, tetapi soal keseimbangan antara penegakan hukum dan rasa keadilan di masyarakat kecil. Dan dari pembahasan itulah, satu nama mulai disebut sebagai harapan warga untuk mendapat kejelasan dan keberpihakan. Laporan resmi akhirnya sampai ke Kang Dedi Mulyadi. Kronologi dibacanya dengan saksama, dari penilangan hingga kondisi kakek Tarman setelah kejadian. Perhatian Dedi tertuju pada satu hal utama, penindakan dilakukan di tempat terhadap seorang lansia yang sedang menjalani rutinitas bertahan hidup. Ia menanyakan alasan tidak adanya pembinaan atau peringatan. Baginya, hukum seharusnya melindungi, bukan justru memberatkan yang lemah. Dedi juga mempertanyakan besaran dan mekanisme denda yang langsung diambil di lokasi. Ia menilai pendekatan tersebut berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat. Setelah mendapatkan penjelasan awal, Dedi menyatakan sikapnya dengan jelas. Kasus ini tidak bisa dianggap sepele. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap tindakan aparat yang terlibat dan memastikan kondisi kakek Tarman diperiksa. Dan dari titik inilah, keputusan tegas mulai disiapkan, keputusan yang akan mengubah arah cerita sepenuhnya. Kang Dedi Mulyadi menyampaikan sikapnya secara terbuka. Ia menegaskan bahwa tindakan aparat memang sesuai prosedur, tetapi mengabaikan sisi kemanusiaan. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berdiri sendiri tanpa nurani. Terlebih jika yang dihadapi adalah warga lanjut usia yang berjuang untuk hidup sederhana. Dedi meminta agar uang denda yang diambil dari kakek Tarman segera dikembalikan. Ia menilai uang tersebut bukan hasil pelanggaran yang pantas dihukum, melainkan kebutuhan hidup. Selain itu, ia memerintahkan evaluasi dan pembinaan terhadap aparat yang terlibat. Penindakan di wilayah pedesaan diminta untuk mengutamakan peringatan dan pendekatan persuasif. Arahan itu diterima oleh pihak terkait. Proses pengembalian uang dan pemeriksaan internal langsung disiapkan. Di sisi lain, kabar tersebut mulai terdengar oleh warga desa. Harapan mulai tumbuh bahwa keadilan benar-benar akan hadir. Dan sementara keputusan itu dijalankan, satu hal yang paling ditunggu masih belum terjadi. Kakek Tarman belum mengetahui bahwa hidupnya akan segera berubah. Kakek Tarman didatangi oleh aparat desa bersama perwakilan pihak terkait. Ia menerima kembali uang denda yang sebelumnya diambil di pinggir jalan tanpa banyak kata. Wajah kakek tampak bingung sekaligus lega. Ia hanya mengangguk kecil, seolah belum sepenuhnya percaya bahwa apa yang dialaminya kini berakhir berbeda. Aparat menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan bahwa kejadian tersebut telah menjadi bahan evaluasi. Pendekatan persuasif akan diutamakan, terutama terhadap warga lanjut usia. Di jalan desa, aktivitas kembali berjalan normal. Kakek Tarman kembali melintas dengan motor tuanya, membawa rumput untuk ternak, tanpa rasa takut dihentikan. Warga desa melihatnya dengan perasaan berbeda. Peristiwa itu meninggalkan pelajaran bahwa suara kecil bisa sampai ke tempat yang besar. Nama Kang Dedi Mulyadi disebut sebagai simbol keberpihakan pada rakyat kecil. Ketegasannya menjadi pengingat bahwa hukum harus berjalan seiring dengan empati. Namun di balik ketenangan yang kembali, satu pertanyaan masih tersisa di benak banyak orang, apakah kejadian seperti ini benar-benar akan menjadi yang terakhir, atau justru baru awal dari perubahan yang lebih besar? Beberapa hari setelah uang denda dikembalikan, aparat kepolisian di wilayah tersebut mengikuti pembinaan internal. Penekanan diberikan pada pendekatan humanis, khususnya di daerah pedesaan. Arahan dari atas jelas, penegakan hukum harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Lansia, warga miskin, dan aktivitas bertahan hidup tidak boleh disamakan dengan pelanggaran komersial. Di desa, perubahan mulai terasa.
Petugas yang berjaga kini lebih sering memberi peringatan dan arahan, bukan langsung penindakan. Warga memperhatikan perbedaan sikap itu. Kakek Tarman tetap menjalani rutinitasnya. Setiap pagi ia berangkat mencari rumput, namun kini beberapa warga sering menemaninya atau membantu mengikat muatan agar lebih aman. Nama Kang Dedi Mulyadi masih dibicarakan warga. Bagi mereka, keputusan tegas itu bukan hanya soal satu kakek, tetapi soal keberanian membela yang lemah. Peristiwa ini mulai dijadikan contoh dalam diskusi pelayanan publik di tingkat bawah. Kepala desa menyebutnya sebagai pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang. Namun di balik perubahan yang mulai terlihat, muncul cerita lain dari desa berbeda, dengan nasib rakyat kecil yang hampir sama, dan perlahan, kisah baru itu mulai terungkap. Beberapa minggu setelah kasus kakek Tarman, sebuah video dari desa lain mulai beredar. Isinya hampir serupa, warga kecil dihentikan aparat saat menjalani aktivitas. Sederhana, warga desa itu melihat kejadian tersebut dan teringat pada peristiwa yang pernah mereka alami. Nama kakek Tarman kembali disebut sebagai pembanding. Informasi tersebut sampai ke perangkat desa dan segera diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi. Kekhawatiran muncul bahwa pola penindakan seperti ini belum sepenuhnya berubah. Pembahasan kembali dilakukan. Aparat diminta menelusuri kejadian serupa di wilayah lain untuk mencegah konflik sosial yang lebih luas. Di tengah pembicaraan itu, masyarakat berharap sikap tegas seperti sebelumnya kembali diambil. Mereka menanti keberpihakan yang nyata, bukan sekadar janji. Nama Kang Dedi Mulyadi kembali muncul dalam percakapan warga dan media. Harapan kembali diarahkan kepadanya. Dan saat laporan baru mulai disusun, satu pertanyaan menggantung di udara, apakah keadilan akan kembali datang tepat waktu, atau rakyat kecil harus kembali menunggu? Laporan dari desa lain akhirnya diterima di tingkat kabupaten. Kronologi singkat, bukti video, dan keluhan warga dikumpulkan menjadi satu berkas. Pihak terkait menyadari bahwa kejadian seperti ini bukan kasus tunggal. Pola penindakan tanpa pendekatan sosial masih ditemukan di beberapa wilayah. Instruksi tegas kembali dikeluarkan. Aparat diminta menahan diri dan mengedepankan pembinaan, terutama terhadap warga yang beraktivitas untuk kebutuhan hidup dasar. Sosialisasi internal dilakukan secara cepat. Penekanan diberikan pada empati, komunikasi, dan penilaian situasi di lapangan. Di desa, warga mulai merasakan perubahan yang lebih nyata. Pemeriksaan kendaraan tidak lagi dilakukan secara kaku, melainkan dengan dialog. Kepercayaan masyarakat perlahan pulih, meski belum sepenuhnya. Semua masih menunggu bukti keberlanjutan dari kebijakan tersebut. Namun di balik instruksi dan sosialisasi itu, satu kejadian kecil di lapangan mulai kembali dipertanyakan, dan cerita ini belum benar-benar selesai. Kasus kakek Tarman perlahan mereda dari pemberitaan, namun tidak dari ingatan masyarakat. Di desa, peristiwa itu masih sering dibicarakan sebagai contoh bagaimana hukum bisa melukai jika dijalankan tanpa empati. Aparat mulai lebih berhati-hati. Setiap penindakan kini didahului dialog. Tidak semua pelanggaran langsung berujung hukuman, terutama jika menyangkut warga lanjut usia dan rakyat kecil. Kakek Tarman kembali menjalani hidupnya dengan tenang. Setiap pagi ia tetap mencari rumput, namun kini beberapa warga sering membantu atau sekadar menyapa, seolah ingin memastikan ia tidak sendirian lagi. Bagi warga desa, kejadian itu membuka mata. Mereka belajar bahwa suara kecil, jika disampaikan bersama, bisa sampai ke telinga yang besar. Nama Kang Dedi Mulyadi tetap dikenang sebagai simbol keberanian membela yang lemah.